Shalom, kita jumpa lagi dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara tentang integritas. Integritas adalah sumber kebijaksanaan, sumber keberanian, sumber kesucian, dan sumber keadilan. 2 Tawaris 1 ayat 7 berkata, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Seberapa banyak manusia yang berintegritas di bumi ini ketika dihadapkan pada pilihan hidup, apalagi ketika dihadapkan pada kesempatan yang menguntungkan isi koceknya. Di 2 Tawaris 1 ayat 10 dikatakan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Saudara, ini hebatnya Salomo ketika ditawarin sama Tuhan. Musuh akan diberikan kepada dia kekayaan dan juga hikmat. Salomo memilih hikmat, saudara. Bayangin, saudara. Saya percaya saudara punya banyak musuh, saudara dendam sama musuh-musuh saudara, rasanya pengen saudara habisin itu musuh. Dan pas Tuhan tawarin, nyawa musuh mau enggak? Wah, saya rasa saudara nomor 1. Yes Tuhan, yes. Biar pada mati tuh musuh saya. Terus yang kedua, ditawarin kekayaan. Waduh, zaman sekarang saudara, orang tuh matre banget. Cari pasangan aja pengen yang kaya. Bayangin saudara, ngapain aja mau berteman sama yang kaya. Nggak mau saudara berteman sama yang miskin. Aduh, matrenya bukan main. Nah saudara, ingat baik-baik, kaya dan sukses belum menjadi jaminan hidup bahwa saudara akan berbahagia. Namun orang yang berhikmat dan penuh pengertian akan selalu berhasil dalam hidupnya. Di 2 Tawaris 1 ayat 12 dikatakan, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku akan berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Saudara lihat, ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, diberikan saudara kekayaan juga. Jadi kekayaan itu bonus, ya, bukan prioritas hikmat. Waktu Salomo minta hikmat, Tuhan kasih bonusnya kekayaan. Jadi saudara, ranking kehidupan di mata Allah bukan kekayaan, bukan harta benda, dan bukan kemuliaan, namun hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian akan kebenaran. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan keliru memilih prioritas. Jangan keliru saudara memilih prioritas kehidupan. Sebab dari sanalah kita memperoleh endingnya. Lihat, apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Tetapi apa yang baik bagi Allah pasti baik bagi kita. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kualitas kerohanian sedang diuji saat ini. Melalui COVID-19 kita melihat perubahan, mulai dari komitmen dan kesetiaan. Bagaimana cara mereka beribadah.
integritas ketaatan yang terpatri dalam ketulusan dan kesucian hati hari-hari ini sedang diuji. Matius 6 ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi saudara, jangan bikin alasan untuk menghindari beribadah kepada Tuhan. Sebab Allah Maha Tahu, Dialah Allah yang menyediakan orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya pasti akan selamat. Seluruh aspek kehidupannya akan terselamatkan. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tunjukkan identitas kita sebagai orang percaya, bukan seperti orang dunia. Sebab karakter yang berintegritas akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Di Wahyu 2 ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jangan lari dari Allah, jangan lari dari tugas dan tanggung jawab, jangan lari dari pelayanan, jangan termakan isu dan hak dari sekitar kita. Lihat buah kehidupan mereka yang lari dari panggilan Tuhan. Berdoalah pada Tuhan agar kasih yang mula-mula itu memenuhi hati kita. Di Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayo bangkit, kembali pada jalan Allah seperti yang semula kita lakukan. Jangan sampai kita kehilangan kaki Dia, yaitu hadiratnya yang menuntun setiap langkah hidup kita setiap hari. Katakan, Tuhan, mulai hari ini saya mau Tuhan kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.